Shalom semuanya. Shalom juga. Gimana nih kabar kalian di minggu ini? Kayaknya kalian tertekan banget ya karena tugas-tugas yang dikasih sama guru di minggu ini. Walaupun kalian tertekan, tapi tekanan itu akan berguna untuk kalian di masa depan. Cakep. Nah, sebelum kita memulai acaranya, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Clifford. Oke. Ya, sebelum memulai ibadah kali ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan memulai ibadah chapel kami. Berkatilah kami semua dan berikan kami hikmat agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir tanpa ada halangan maupun itu dari internet dan juga device ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, ampunkan dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Clifford dan sudah membawakan doanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan acaranya yaitu mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Ana. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh The Radiers yang berjudul Dengan Apa Kamu Kubalas. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, terima kasih Pak Manatap yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan terima kasih di pagi hari ini kami aturkan kepadamu untuk berkat, untuk kasih, untuk kekuatan, kesehatan, dan semua hal berkat yang masih kami boleh rasakan di pagi ini. Terkhusus Tuhan, di pagi ini kami bersatu hati ingin menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menolong kami dimanapun kami berada. Tuhan yang sertai kami, kami boleh memberikan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tak lupa Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu. Nantinya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, nah pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman kita dari Hakim-Hakim 3 ayat 1-6. Nah, kalian boleh persiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca dari Hakim-Hakim 3 ayat 1-6. Oke, untuk topik ini diberikan topiknya sebagai Israel dilatih Tuhan. Oke, sudah ready ya untuk Alkitabnya? Hakim-Hakim 3 ayat 1-6. Ibu akan membacakannya. Hakim-Hakim 3 ayat 1-6. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin melatih bangsa Israel gitu ya, dengan membiarkan mereka tinggal di antara bangsa-bangsa asli yang ada di Kanaan. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, coba Ibu ingin bertanya dulu nih. Kira-kira kalau misalnya kalian perhatikan gambar berikut, nah ini seperti pasukan atau angkatan gitu ya, yang sedang melakukan misi atau sejadi mereka sedang dalam pelatihan gitu. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan dari sini adalah kira-kira apa sih sebenarnya tujuan dari sebuah pasukan dilatih? Untuk apa mereka dilatih gitu kan? Coba kalau dipikir-pikir, kenapa seorang prajurit atau prajurit misalnya, mereka harus dilatih terlebih dahulu gitu? Pastinya kita semua sudah tahu gitu kan? Mereka tentunya agar mampu nantinya untuk dapat menyelesaikan tugas atau misi yang akan diberikan kepada mereka. Yang tentunya untuk kemampuan fisik itu sangat dibutuhkan. Gitu kan? Dan kalau kita perhatikan situasi-situasi yang dialami mereka ketika mereka melakukan misi, itu terkadang sulit bagi mereka. Mereka harus bisa berpegang teguh dengan misi yang diberikan, mereka tidak boleh goyah, mereka harus pegang prinsip mereka, dan mereka tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan yang di sekitar mereka. Mereka harus benar-benar tahu posisi mereka di tempat itu untuk menyelesaikan misi mereka, jangan sampai mereka terhanyut, misalnya begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan apakah semua misi yang dilakukan oleh mereka berhasil? Tentunya ada kalanya kegagalan itu terjadi. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat kira-kira bagaimana dengan bangsa Israel. Ketika
diberikan topik hari ini itu Israel sengaja untuk dilatih oleh Tuhan, apakah mereka nantinya akan berhasil melalui tujuan yang ingin di Tuhan inginkan ke bangsa Israel gitu. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu ayat demi ayat bagaimana perikop ini membahas tentang bangsa Israel yang tinggal di antara bangsa-bangsa asli di tanah Kanaan. Oke, yang pertama kita melihat bahwa Tuhan sengaja mengizinkan ada beberapa bangsa-bangsa asli yang tinggal di Kanaan diam bersama dengan bangsa Israel ini. Itu hal pertama yang perlu kita lihat, bahwa Tuhan mengizinkan dan membiarkan ada beberapa bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Nah, kemudian yang kedua, kita mau melihat bahwa bangsa Israel ini tinggal di antara bangsa asli tersebut. Nah, spesifiknya bangsa Israel ini yang Tuhan ingin cobai untuk melihat iman mereka, apakah mereka taat kepada Tuhan atau tidak, adalah orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan lagi. Jadi hanya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah. Nah, nanti mereka akan dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi keturunan bangsa Israel yang sudah tidak mengenal perang Kanaan lagi. Nah, kemudian kenapa Tuhan sengaja melakukan atau membiarkan bangsa Israel ini tinggal di antara bangsa-bangsa asli yang di Kanaan? Itu hanya agar Tuhan ingin mengetahui apakah mereka akan taat kepada perintah Tuhan, apakah mereka bangsa Israel ini mendengarkan perintah Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang mereka yang pada waktu itu dengan perantaraan Musa. Jadi apakah nanti mereka akan tetap setia kepada Tuhan meskipun mereka sudah mendapatkan bagaimana hidup di tanah Kanaan dengan sangat nyaman, misalnya begitu. Nah, tapi ketika kita melihat di akhir, ternyata bangsa Israel itu gagal mendengarkan perintah dari Tuhan. Bangsa Israel akhirnya terpengaruh dengan bangsa-bangsa asli yang dibiarkan Tuhan tinggal di antara mereka. Mereka terpengaruh, gitu ya. Bangsa Israel akhirnya gagal. Mereka, kalau kita lihat di ayat 6, mereka mengambil anak-anak perempuan mereka, orang-orang itu dari bangsa asli, dan beribadah kepada Allah orang itu. Jadi akhirnya mereka tidak beribadah kepada Tuhan yang sudah menolong mereka, tapi mereka terpengaruh dengan lingkungan dan akhirnya menyembah Allah orang-orang itu, bangsa-bangsa asli yang ada di tanah Kanaan. Nah, jadi kalau kita melihat akhirnya Israel ternyata goyah, berpindah. Mereka akhirnya menyembah Allah orang-orang bangsa-bangsa asli tersebut gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitar kita? Apakah kita masih hanya sekedar ikut-ikutan dengan lingkungan sekitar kita? Terkhusus buat kamu sebagai seorang pelajar, tugas kamu adalah ya kamu menimba ilmu, kamu melakukan tugas kamu sebaik mungkin, sebisa kamu tanpa berleha-leha, misalnya gitu ya. Tapi apakah ketika kamu berada di lingkungan atau di sekitar kamu atau teman kamu melihat mereka masih bermalas-malasan, apakah kamu terikut-ikut dengan mereka? Apakah kamu terpengaruh dengan lingkungan sekitar kamu? Terkhusus untuk pengaruh yang kurang baik. Kalau itu hal yang baik, wah, best gitu ya. Tapi bagaimana dengan kebiasaan yang kurang baik? Apakah ketika teman kamu bermalas-malasan, kamu jadi bermalas-malasan? Teruntuk kamu yang masih bermalas-malasan, yang masih sering menunda-nunda tugas sampai sekarang, ingatlah bahwa masa depan hanya berada di tangan orang yang sangat gigih sampai sekarang itu mengerjakan semua tanggung jawabnya. Jangan sampai kamu akan menyesal nantinya ketika kamu tidak bisa mengulang kesempatan kamu belajar hari ini. Tanggal 21 Januari 2022 di hari Jumat tidak akan pernah bisa terulang kembali lagi kapanpun kamu
hidup gitu ya. 21 Januari ya hanya saat ini gitu. Apa yang bisa kamu pelajari saat ini hanya bisa kamu lakukan saat ini, tidak akan bisa kamu ulang lagi. Jangan sampai kamu menyesal ketika kamu masih bermalas-malasan sampai sekarang, dan apalagi yang awalnya kamu tuh rajin tapi terpengaruh dengan lingkungan. Wah, sangat gawat gitu ya. Kemudian apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan melatih diri untuk disiplin membaca firman? Kenapa? Karena ketika kamu melakukan semua hal yang kamu kira benar, kalau itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka itu sia-sia. So, coba kamu tanya ke diri sendiri, masihkah kamu berleha-leha? Masihkah kamu terpengaruh? Masihkah kamu menunda tugas? Atau masihkah kamu hanya ingin ikut-ikutan dengan apa yang orang lain lakukan tanpa mengetahui itu benar atau salah? Dan pastinya kita bersama-sama ingin berharap jangan sampai kita gagal memenuhi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Begitu ya. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian untuk ibadah di hari ini. Ibu akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini kepadamu. Terkhusus kami boleh belajar dari bangsa Israel. Kiranya kami juga boleh Tuhan menjadi seorang prajurit, menjadi seorang anak yang benar-benar boleh melakukan hal yang kau kendaki bukan karena terpengaruh oleh lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah, kiranya Engkau yang menolong kami, memberikan kami kekuatan, boleh menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap hal, berkat, kasih yang masih boleh kami rasakan ke saat ini. Tuhan kiranya juga menyertai kami untuk pembelajaran di hari ini, kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.